Di tengah samudra yang tak berujung, ada sebuah pulau yang hanya muncul ketika badai tidur. Tapi siapapun yang melihatnya tak pernah kembali. Malam ini, seorang nelayan muda menantang kutukan itu dan menemukan bahwa laut punya mata yang mengawasi. Di ujung Nusantara, ada sebuah desa nelayan yang hidup di bawah bayang-bayang lautan biru. Mereka hidup sederhana, menggantungkan harapan pada hasil tangkapan setiap pagi. Namun di antara mereka, ada satu pantangan yang tak boleh dilanggar. Jangan berlayar saat langit tak bersuara. Para tetua berkata, ketika laut menjadi terlalu tenang, badai sedang tertidur, dan siapapun yang mengganggunya akan hilang di tengah pusaran tak kasat mata. Namun malam itu, Arka, seorang pemuda nelayan yang haus akan bukti dan kisah petualangan, menolak mempercayai legenda itu. Sejak kecil, ia tumbuh mendengar kisah tentang pulau yang hilang, pulau ajaib yang hanya muncul di tengah badai. Pulau itu, kata orang, menyimpan rahasia para roh laut, dan barang siapa bisa menjejakkan kaki di sana akan memperoleh kekuatan untuk menaklukkan ombak. Jika semua hanya takut pada cerita, bagaimana kita tahu mana yang nyata? Ucap Arka pada dirinya sendiri. Dengan lentera kecil dan dayung yang mulai lapuk, ia menantang malam, berlayar seorang diri ke tengah samudra. Angin berhenti. Suara ombak lenyap. Hanya dentingan tali layar yang berayun pelan, seolah waktu pun menahan napas. Langit malam tampak beku, bintang-bintang seperti titik cahaya yang enggan bergerak. Hening yang aneh merayap di sekelilingnya. Arka mulai merasa dadanya berat, seolah lautan menatap balik. Ia menatap ke cakrawala, dan saat itu, kabut putih mulai muncul dari kejauhan, menggulung perlahan seperti tirai. Dari balik kabut itu, terdengar nyanyian lembut. Suara perempuan, sendu, seolah berasal dari kedalaman laut. Nadanya menggoda, menenangkan, namun ada kesedihan yang tersembunyi. Datanglah ke tempat di mana ombak tak lagi berdebur. Arka tertegun. Suara itu membuat hatinya bergetar, seperti memanggil sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya. Ia menatap ke depan dan matanya membelak. Di antara kabut yang berpendar biru, terlihat bayangan sebuah pulau. Pulau itu berkilau lembut, seolah terbuat dari cahaya bulan. Pohon-pohonnya bersinar samar, dan pasirnya tampak seperti mutiara. Arka menatap takjub. Pulau itu benar-benar ada, bisiknya. Ia mendayung lebih cepat, namun setiap kali ia mendekat, pulau itu seolah menjauh, mengambang di atas kabut. Ia mendayung lagi dan lagi, napasnya terengah, tangannya gemetar, hingga akhirnya laut di bawahnya bergetar. Dari kedalaman, muncul gelembung-gelembung besar, diikuti suara gemuruh seperti napas raksasa. Permukaan laut terbelah perlahan, dan dari situ sebuah mata raksasa terbuka. Mata itu berwarna biru kehijauan, bercahaya, dan menatap langsung ke arah Arka. "Ya Tuhanku," gumam Arka, matanya membulat, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Dari mata itu muncul suara bergema, dalam, berat, dan mengguncang udara. "Manusia, mengapa kau datang tanpa izin?" Suara itu membuat laut bergetar, lentera Arka padam, angin menggila, dan air mulai berputar di sekelilingnya membentuk pusaran. "Pulau yang kau cari bukan milikmu. Ia bernapas dari rahasia yang lebih tua dari waktu." Arka mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap dalam ketakutan. Pulau di kejauhan perlahan memudar, tertelan kabut, dan suara nyandian itu kembali terdengar, kali ini seperti ratapan. "Kau telah membangunkan badai, anak daratan." Dan seketika langit pecah.
petir menyambar lautan, ombak menggulung tinggi seperti tembok. Arka berpegangan erat pada perahunya yang kecil, sementara laut di bawahnya mulai terbuka seperti rahang yang siap menelan. Dalam sepersekian detik sebelum perahunya terbalik, Arka melihat sesuatu. Siluet perempuan berambut ombak melayang di atas air, menatapnya dengan mata sendu. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika cahaya terakhir lenyap dari matanya, Arka merasa tubuhnya terhempas ke dalam kekosongan. Ia tak tahu berapa lama ia melayang, seolah tersesat di antara air dan udara. Tapi perlahan, dari kegelapan itu muncul cahaya lembut berwarna biru kehijauan. Ia membuka mata dan napasnya tertahan. Ia terdampar di tepi pantai yang bukan miliknya. Pasirnya berpendar seperti mutiara, lembut namun dingin. Laut di depannya berwarna zamrud, berkilau tanpa gelombang. Pohon-pohon aneh tumbuh di sekelilingnya. Daunnya seperti kristal dan batangnya meneteskan cahaya. Udara di sana sunyi, hanya ada suara napasnya sendiri. Apakah ini dunia roh? Gumam Arka masih gemetar. Langkah kakinya berat, tapi ia berjalan. Setiap kali ia menapaki pasir, permukaan tanah memancarkan cahaya kecil, seolah mengenali kehadirannya. Di kejauhan, ia melihat gerbang batu raksasa setinggi gunung kecil dengan ukiran naga laut yang saling melilit. Arka mendekat. Dari balik gerbang terdengar suara-suara berbisik, ratusan, bahkan ribuan. Bisikan itu bukan ancaman, melainkan ratapan, seperti nyanyian jiwa-jiwa yang tak tenang. Saat ia menyentuh batu itu, udara berubah, laut di belakangnya beriak pelan, dan sosok perempuan berambut ombak muncul dari kabut biru. Kau telah menyeberang batas, anak manusia. Arka berbalik. Perempuan itu berdiri di atas air, rambutnya mengalir seperti ombak, matanya lembut namun dalam, seakan menyimpan ribuan tahun kesedihan. Dia mengenakan jubah dari buih laut dan di dahinya bersinar lambang bulan sabit. "Siapa kau?" tanya Arka menahan ketakutan. "Aku adalah Nyi Samudra, penjaga antara dua dunia. Pulau ini adalah tempat peristirahatan para roh yang tenggelam, mereka yang tak sempat kembali ke daratan." Arka menunduk. Di sekelilingnya mulai muncul bayangan-bayangan manusia transparan berjalan tanpa suara di atas pasir. Mereka seperti nelayan dan pelaut, membawa jaring dan dayung, wajah mereka damai tapi kosong. "Mereka mencari jalan pulang," ujar Nyi Samudra lirih. "Namun tak semua bisa kembali. Sebagian memilih tetap di sini, menjaga rahasia badai." Arka menatap sosok-sosok itu. Hatinya dipenuhi rasa iba dan takut. "Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin tahu apakah pulau hilang benar-benar ada." "Dan kini kau telah tahu," jawab Nyi Samudra dengan nada sedih. "Tapi pengetahuan selalu memiliki harga." Dari balik kabut muncul ombak kecil yang berputar membentuk cermin air. Di dalamnya Arka melihat bayangan dirinya, tapi bukan dirinya yang sekarang. Dia melihat sosok dirinya tenggelam di tengah badai, tubuhnya hanyut tanpa daya. Dia tersentak mundur. "Apakah itu masa depanku?" Nyi Samudra menatapnya dalam-dalam. "Bisa jadi, dunia manusia dan dunia roh tak seharusnya bersentuhan. Kau terpilih oleh laut, tapi belum tentu diterima oleh takdir." Tiba-tiba, gemuruh terdengar dari dalam pulau, tanah bergetar. Dari arah gerbang batu, muncul bayangan besar berbentuk ular laut. Sisiknya bersinar hijau dan matanya menyala. Suaranya berat seperti guruh. "Penjaga samudra, mengapa ada manusia di sini?"
Nyi Samudra menunduk. Dia datang tanpa izin, tapi tidak dengan niat jahat. Maka biarkan dia membuktikan dirinya, desis sang ular laut. Jika ia ingin kembali, ia harus berjalan ke jantung pulau dan menghadapi badai yang tidur. Nyi Samudra menatap Arka. Dia tak punya pilihan, anak daratan. Di jantung pulau badai menanti. Hanya mereka yang diterima oleh laut yang bisa pulang. Arka menggenggam tangannya erat. Dia tahu kini, pulau ini bukan sekedar legenda. Ini adalah ujian antara hidup dan mati, antara dunia manusia dan roh, dan dia tak punya jalan lain kecuali maju. Langit di atas pulau Hilang mulai berubah, dari lembut menjadi kelam, dari sunyi menjadi bergemuruh. Arka berjalan di antara hutan kristal yang berkilau, setiap langkahnya menggema seperti mengetuk jantung dunia. Udara makin berat, setiap napas seperti menelan kabut asin. Di belakangnya, suara ombak beradu pelan, seolah memanggil. Di depannya, jalan bercahaya menuju ke tengah pulau, ke tempat di mana cahaya dan gelap bertemu. Ia tahu, di sanalah jantung badai berdiam. Nyi Samudra berjalan di sampingnya, langkahnya ringan di atas air yang mengalir di tanah. Rambutnya berombak perlahan, matanya menatap jauh. Badai bukan hanya amarah laut, tapi ia adalah ingatan laut terhadap dosa manusia. Arka menatapnya. Apa maksudmu? Setiap kapal yang karam, setiap darah yang jatuh ke ombak, setiap doa yang tak dijawab, semua tersimpan di sini. Jantung badai adalah tempat semua kenangan laut berkumpul. Jika kau memasukinya, kau harus siap menanggung apa yang pernah dilakukan manusia pada samudra. Arka menelan ludah. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi tekadnya tetap kuat. Kalau itu syarat agar aku bisa kembali, maka aku akan menjalaninya. Mereka tiba di dataran luas, dikelilingi air yang berputar perlahan. Di tengahnya berdiri pilar air raksasa, berputar dari laut ke langit. Di dalam pusaran itu, kilatan petir menari seperti urat nadi hidup. Suara gemuruh mengguncang tanah, tapi tak ada angin. Semuanya diam kecuali air yang bergerak sendiri. Nyi Samudra berhenti di tepi pusaran. Kau harus masuk sendiri. Aku tak bisa melangkah lebih jauh. Arka menatap pusaran air itu. Dingin, dalam, tapi ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Suara samar, seperti bisikan masa lalu. Arka! Ia tersenggak. Itu suara ayahnya, nelayan tua yang hilang di laut bertahun-tahun lalu. Tidak, itu tidak mungkin, gumamnya. Tapi suara itu semakin jelas. Kau telah sampai, anakku. Laut selalu menunggu mereka yang berani kembali. Air di pusaran berkilau, membentuk wajah samar ayahnya. Arka menggigil. Ia teringat saat kecil. Ayahnya berpesan, laut bukan untuk ditantang, tapi untuk dipahami. Kini ia mengerti, semua badai bukan sekedar murka, tapi cara laut berbicara. Dengan langkah mantap, Arka masuk ke dalam pusaran air. Air menelan tubuhnya, namun ia tetap sadar. Di dalam pusaran, dunia berubah. Ia berdiri di tengah samudra tanpa batas. Langit di atasnya berputar cepat. Petir menari mengitari dirinya. Di setiap kilatan, ia melihat bayangan. Kapal karam, manusia yang berteriak, ombak yang menelan desa. Semua kenangan laut menumpuk menjadi satu badai. Apakah ini hukuman? Serunya. Dari dalam awan, suara bergema. Ini adalah ingatan kami. Anak manusia, lihatlah apa yang kalian lupakan. Tiba-tiba, ombak raksasa menyapu tubuhnya. Ia terbanting, tapi tak tenggelam. Di depannya muncul sosok raksasa setengah air, setengah cahaya. Wajahnya berubah-ubah antara manusia, ikan, dan dewa laut. Jantungku berdenyut dari air mata mereka yang kau sebut legenda. Apakah kau datang untuk memahami
atau menaklukkan. Arka berlutut menatap pusaran cahaya di bawahnya. Aku datang untuk belajar. Aku ingin tahu kenapa laut harus murka. Sosok raksasa itu terdiam sejenak, lalu perlahan mengecil menjadi arus yang lembut. Maka dengarlah, anak daratan, takdir laut bukan untuk dimiliki, tapi malam ini laut akan memilih apakah kau layak dikembalikan. Air di sekelilingnya memucat, menjadi putih. Dalam cahaya itu, Arka melihat dirinya sendiri, bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari laut. Ia merasakan kedamaian yang aneh, seolah semua ketakutan larut bersama ombak. Suara Nyi Samudra terdengar dari kejauhan, samar. Ingat Arka yang memahami laut tak lagi memandangnya dengan mata manusia. Dan tiba-tiba segalanya pecah. Cahaya menyilaukan mata, pusaran air meledak seperti napas raksasa. Arka terhempas kembali ke permukaan di tengah badai yang baru saja lahir. Arka terhempas keras ke permukaan air. Napasnya tersengal, matanya terbuka, dan yang pertama ia lihat hanyalah langit berputar. Petir menari di atas kepalanya. Ombak setinggi bukit mengelilinginya. Tapi anehnya, perahunya masih utuh, seolah dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia memegang dayungnya erat, namun badai di sekelilingnya bukan seperti badai biasa. Ombak tak hanya naik dan turun, mereka berputar mengelilinginya, membentuk lingkaran besar seperti mata raksasa laut. Di tengah pusaran itu, cahaya biru muncul perlahan. Sosok Nyi Samudra muncul kembali, berdiri di atas air, matanya berkilau seperti bintang jatuh. Angin membeku, petir berhenti menyambar, laut diam, seolah menunggu. Arka, badai telah mendengarmu. Kini laut akan memilih. Arka menatap sekeliling, ombak berhenti bergerak. Hanya gemuruh rendah terdengar dari dalam laut. Dari kedalaman itu, muncul 3 arus air, berputar di sekelilingnya. 1 berwarna merah keemasan, 1 hijau zamrud, 1 biru laut. Ketiganya berputar, lalu menyatu membentuk 3 sosok roh laut. Yang pertama, berwujud ikan paus bercahaya emas, berbicara dengan suara yang dalam. Aku adalah arus kekuatan. Aku memberimu tenaga untuk menantang badai. Yang kedua, berwujud putri air bermata hijau. Suaranya lembut seperti angin laut. Aku adalah arus kebijaksanaan. Aku membimbingmu agar tidak tersesat oleh amarahmu sendiri. Yang ketiga, berwujud anak kecil dari buih biru. Matanya memantulkan langit. Dan aku adalah arus keberanian, tapi hanya hati yang tulus yang bisa menanggungku. Ketiganya bergerak mengelilingi Arka, lalu bersatu membentuk pusaran cahaya. Manusia, kata mereka serempak. Kau telah melihat isi jantung laut. Kini jawablah, apa yang kau cari di sini? Arka terdiam. Dalam keheningan badai, ia menatap pusaran air yang bercahaya di bawahnya. Aku mencari arti laut. Aku ingin tahu, kenapa lautan tak pernah berhenti berbicara kepada manusia, tapi manusia selalu menolak mendengarnya. Roh paus itu menunduk. Matanya berkilau. Kau tak mencari kekuasaan? Arka geleng-geleng. Aku hanya ingin mengerti, agar kami, manusia, tahu kapan harus berlayar dan kapan harus diam. Hening. Ombak berhenti total. Hanya suara napas laut yang terdengar. Lalu perlahan, ketiga arus itu berputar menyatu, membentuk cahaya putih lembut yang melingkupi Arka. Angin berembus lagi. Langit perlahan berubah. Dari hitam menjadi biru. Dari gelap menjadi terang. Petir memudar. Awan retak terbuka. Maka, laut memilihmu. Suara bergema dari segala arah. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pengingat. Engkau yang akan membawa pesan kami ke daratan. Arka merasakan tubuhnya terangkat. Badai berputar semakin cepat, lalu menghilang ke langit seperti asap. Cahaya di sekitarnya menipis, dan saat ia membuka mata,
ia telah berada kembali di laut yang tenang. Langit subuh menyambutnya, ombak kecil menepuk lembut perahunya, seolah badai tak pernah terjadi. Ia melihat sekeliling, hanya ada laut dan garis cakrawala yang menyala jingga. Arka menatap tangannya, di sana ada tanda berbentuk pusaran kecil bersinar samar. Ia tahu, itu bukan mimpi. Ia telah menyeberangi batas, melihat jantung laut dan kembali. Ia memandang cakrawala, lalu berbisik pelan. Aku akan ingat, laut bukan untuk ditaklukkan. Dari jauh, angin membawa suara halus, suara Nyi Samudra, samar tapi penuh makna. Ingatlah kami dalam setiap layar yang terbentang. Arka tersenyum. Ia mendayung pelan, meninggalkan pusaran tak terlihat di belakangnya. Laut tetap bergelombang, tapi kini setiap riaknya membawa cerita yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau mendengarkan. Badai telah reda, namun kisahnya tak akan hilang. Sebab laut tak pernah diam, ia hanya menunggu untuk didengar. Dan Arka menjadi saksi bahwa keberanian sejati bukanlah melawan badai, melainkan memahami diamnya.